Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Asrita Widya Putri. Lalu ada Tifa Tufatul Komsyah dan Muhammad Rafi Fasya yang sedang merangkai rangkaian 4. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkaian 4. Di sini kita menggunakan breadboard yang gunanya untuk menyusun semua komponen. Lalu di sini pertama kita memiliki dua kabel yang dimana ada VCC dan ground. Nah, di VCC itu kita naruhnya di yang positif. Sedangkan yang ground atau GND kita taruh di negatif. Lalu di sini kita memasangkan switch dulu, yang dimana switch ini gunanya buat kita ngatur inputnya nanti. Oke. Di sini kita ganti kabel soalnya yang ini kabelnya terlalu panjang, jadi kita gunain yang lebih pendek. Nah, di sini kita bakalan naruh 3 kabel, yaitu ada warna oranye, hijau, dan satu lagi warna kuning. Oke. Warna merah. Jadi di sini tuh buat ngehubungin inputnya ke VCC. Kenapa sih harus dihubungkan 3 kabel ini? Nah, karena bagian atas dan bagian bawah itu kan arusnya horizontal, sedangkan yang di tengah arusnya itu dia vertikal. Jadi kita hubungin 3 kabel ini supaya kita dapat arus listriknya. Sedangkan yang di bawah itu yang kita pasang 3 resistor. Nah, resistor ini dihubunginnya itu buat ke GND atau ground supaya dia juga dapetin arus listriknya. Nah, resistor ini namanya resistor pull down. Nah, fungsinya itu apa? Yaitu supaya inputnya itu tidak ngambang dan dia itu menahan arus listrik. Nah, kalau misalnya nggak ada resistor, dia itu bingung loh, 1 atau 0 gitu loh. Keluarannya itu kan 1 atau 0. Nah, kalau ada resistor pull down ini, dia tuh akan tahu defaultnya itu 0. Selanjutnya di sini kita bakal masang IC 7408 yang dimana itu adalah N, dan IC 7432 yang dimana itu adalah OR. Nah, oke. Step selanjutnya ini kita mau ngehubungin 2 kabel di atas dan di bawah. Ini di atas 2 dan di bawah juga 2. Oh ya, di breadboard ini kan memiliki 2 sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kabel jumper yang berada di tengah, atas, dan bawah ini tuh fungsinya buat ngehubungin 2 sisi breadboard tersebut. Lalu ini kita pasang lampu LED-nya. Nah, karena ini udah rangkaiannya udah, tinggal kita masukin input-inputnya. Jadi yang pertama, input pertama ini dia itu masuk ke gerbang OR ya. OR yang ke 1, yang pertama. Oke, habis itu lanjut di yang pertama juga. Nah, ini tuh yang pertama juga dimasukin ke yang nomor 5. Itu di salah penempatan, tapi harusnya ini kita pasang di yang kelima. Nah, ini udah kepasang ke yang nomor 5. Habis itu kita lanjut, yang kedua itu masuk ke OR. Yang ketiga, inputnya yang pertama. Inputnya ke 1. Nah, ini taruhnya di atas, di bagian yang atasnya. Oke. Next yang kedua ini kita masuk ke OR
Yang pertama di nomor 2. Nah, input 2-nya masuk ke N, terus dia ke gerbang yang nomor 1. Lanjut, input ketiganya masuk ke OR di pin nomor 2. Itu bukan ke N, harusnya ke OR. Nah, ke OR yang di pin nomor 2. Oke. Habis itu yang ketiga ini masuknya ke N di pin nomor 2. Nah, habis itu output N ini masuk ke OR yang kedua nih di nomor 1, di pertama. Yang pertama. Kemudian output OR pertama yaitu di pin 3 masuk ke gerbang N kedua input pertama yaitu di pin 4. Lalu output OR ketiga itu masuk ke gerbang N yang kedua input kedua yaitu di pin 5. Kemudian yaitu output OR kedua yaitu di pin 6. Nah, kita masukkan ke output 1 yaitu di LED 1. Nah, di sana. Lalu output yang di gerbang N kedua tadi, nah itu masuk ke output kedua yaitu pada LED 2. Nah, di sana di LED 2. Selanjutnya yaitu kita memasang resistor pada kedua output itu. Karena ada dua output yaitu LED 1 dan LED 2, maka resistor yang kita pasang pun ada 2. Nah, itu resistor yang pertama dan resistor yang kedua. Resistor ini gunanya yaitu untuk menahan. Nah, selanjutnya yaitu kita tuh menghubungkan LED itu dengan kabel jumper. Karena ada 2 LED atau 2 output, maka kabel jumpernya itu juga ada 2, yaitu untuk menghantarkan arus listrik ke dalam LED-nya itu. Nah, ada 2 kabel jumper yang kita pakai. Nah, ini tuh kita tuh masih kurang. Ini di IC-nya itu harus disambungkan ke VCC dan ke ground. Nah, VCC itu yang ke positif. Karena VCC itu fungsinya untuk memberikan suplai tegangan positif. Nah, kalau yang bawahnya itu ke ground. Nah, setelah itu di IC N juga kita meletakkan GND dan VCC-nya. Di sini kita memerlukan yang namanya Arduino Uno, yaitu yang berfungsi sebagai otak atau microcontroller yang akan menjalankan program. Nah, Arduino Uno ini ada yang 5V atau VCC dihubungkan ke arus positif
dan GND atau ground yang dihubungkan ke arus yang negatif. Nah, di sini itu kami mencoba untuk memasukkan inputnya untuk melihat hasilnya. Yang pertama kami masukkan input 111 pada ketiga input tersebut. Nah, dan bisa dilihat itu hasilnya hanya satu lampu yang hidup. Padahal seharusnya yaitu lampu yang hidup itu adalah dua-duanya. Yang pertama dan lampu kedua. Nah, di sini tuh bisa kita lihat bahwa Arduino Uno-nya bekerja dengan baik. LED yang kedua itu waktu kami coba itu sebenarnya menyala, tetapi karena ada kabel yang mungkin sudah tidak bekerja dengan baik, jadi yang lampu kedua itu tidak hidup. Nah, kami akan perlihatkan bagaimana lampunya hidup di Tinkercad sebagai berikut. Nah, jadi kami di sini tuh menggunakan rangkaian yang sama dengan yang kami buat di video barusan, di video yang tadi. Nah, di sini kami akan perlihatkan bagaimana dengan tabel kebenarannya nanti, karena rangkaian yang ada Tinkercad ini sama persis dengan yang kami buat di video sebelumnya. Tetapi lampu yang kedua itu tidak hidup. Nah, ini kita lihat 0, inputnya 0 semua, hasilnya 0 semua. Kita coba kita terus menjalankan dulu simulasinya. Terus inputnya kita nolkan semua. Nah, hasilnya itu outputnya itu, nah ini outputnya itu juga 00. Terus jika kita lihat yang kedua yaitu 001, outputnya juga 00. Selanjutnya yaitu 010, outputnya juga 00. Nah, 010, nah outputnya juga 00. Terus yang selanjutnya 011, outputnya 1. 011. Nah, outputnya itu 11, hidup semua. Terus 100, outputnya juga 11. 100. Nah, outputnya 11. Terus 101, outputnya juga 11. 101. Nah, ini outputnya juga 11, hidup semua. Terus 110, 11 juga outputnya. Kita coba 110. Nah, outputnya juga 11. Dan yang terakhir itu inputnya 1 semua dan outputnya itu 11. Nah, di sini karena rangkaian kayak yang kami buat di video sebelumnya itu persis dengan Tinkercad yang kami buat, dan hasilnya itu lampu kedua ini menyala, itu berarti kesalahannya itu kemungkinan terletak pada breadboard atau kabel jumpernya, karena Arduino Uno-nya berjalan dengan baik. Terus kalau breadboardnya itu karena rangkaiannya berjalan dengan baik kecuali hanya LED 2-nya saja yang mati, kemungkinan terbesarnya itu yaitu pada kabel jumpernya. Kemungkinan kabel jumpernya itu ada yang udah tidak bisa dipakai lagi atau sudah rusak, sehingga menyebabkan lampu kedua atau output kedua itu tidak hidup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.